وعلى آل سيدنا محمد بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا والزهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العلا. Assalamualaikum pemirsa Agropolitan Televisi. Pada tahun 2026 ini bulan Ramadan kembali menyambut seluruh umat muslim di dunia. Dan pada 1447 Hijriah ini pemerintah Kota Batu kembali mengadakan Safari Ramadan yang pada hari ini perdana dilaksanakan di Masjid Jami Al-Falah, Sidomulyo, Kota Batu. Pada agenda pertama ini direncanakan akan dihadiri oleh Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Batu, dan kita akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dari Safari Ramadan yang pertama ini. Tentunya bersama saya Ahmad Fafifah melaporkan untuk Agropolitan Televisi. Ya Rasulullah khudh biyadi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman SHMM. Beserta Bapak Wali Wakil Wali Kota dan seluruh Selanjutnya berkenan untuk menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim dan janda duafa. واسبلي سترا علينا يا مغيثا كل داء طلع البدر علينا صلاة وسلام
صل وسلم وبارك عليه. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Nur Rahman dan Bapak-bapak Ibu yang sudah berkenan memberikan santunan. Semoga senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlimpah halal barokah dan semoga santunan yang diberikan bermanfaat. Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Untuk itu mohon HP untuk di silent agar untuk menambah kekhusukan acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, kepada yang terhormat Bapak Nur Rahman SHMM beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu, Ibu Siti Fauziah Nur Rahman SPD, kepada yang terhormat, yang kami hormati, Wakil Wali Kota Bapak Haji Heli Suyanto SHMH, beserta Ketua Perwasi Kota Batu, Ibu Rida Heli Suyanto, kepada yang kami hormati, Forkomindo Kota Batu, yang kami hormati Damdim 0818 diwakili oleh staf Koramil Batu, yang kami hormati staf ahli beserta kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu, yang kami hormati Bapak Haji Arif Saifuddin selaku penceramah pada sore hari ini, yang kami hormati Kakan Kemenhat Kota Batu Bapak Muhammad Basuki, yang kami hormati Kepala Desa Sidomulyo yang hari ini diwakili oleh Sekretaris Desa Bapak Mahmudi SPD, yang kami hormati Bapak-bapak takmir masjid dan juga musola Sidomulyo, yang kami hormati pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Sidomulyo, Muslimat dan Fatayat Sidomulyo, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dimuliakan Allah, beserta seluruh hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Februari 2026, kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Syafari Ramadan yang hari ini dilaksanakan di Masjid Al-Falah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu, acara pada sore hari ini adalah Safari Ramadan yang diselenggarakan oleh Kepala Bagian Kesra Kota Batu. Dan alhamdulillah juga pada hari ini adalah acara hari ini mengawali Safari Ramadan 2026 tahun ini. Salatullah salamullah semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan. Untuk itu, mari Bapak Ibu kita bersama-sama memanfaatkan momen ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah untuk menambah keberkahan acara pada hari ini. Ila hadrati Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah sejenak kita tundukkan hati dan fikiran kita
untuk menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ainul Yakin yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Kepada Bapak Ainul Yakin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. فليستجيبوا لي وليؤمنوا
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Ainul Yakin. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batu, Bapak Nur Rahman beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Batu, Bapak Heli Suyanto beserta Ibu. Yang kami takdimi dan yang kami hormati beliau Al-Karam Al-Ustadzari. Kami sampaikan selamat datang di Masjid Al-Falah, Desa Sidomulyo, Kota Batu. Yang kami hormati jajaran Forkompinda dan pimpinan SKPD Kota Batu, yang kami hormati Bapak Camat Batu, Bapak Bambang Sugeng Rawuh, yang kami hormati para tokoh masyarakat Desa Sidomulyo, Bapak Ibu perangkat desa, Bapak-Bapak Kasun yang hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati pimpinan NU Desa Sidomulyo, Muslimat Fatayat, yang kami hormati jajaran ketakmilan Masjid Al-Falah Dusun Sukorbuk, Desa Sidomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin Ketua RT, Ketua RW, para takmir masjid dan musola se-Desa Sidomulyo, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul nggih Bapak Ibu, bersilaturahmi dalam rangka acara Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon izin Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, kami atas nama pemerintah Desa Sidomulyo mewakili Bapak Kepala Desa yang pertama, kami menyampaikan beribu-ribu permohonan maaf. Bapak Kepala Desa masih belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau masih proses pemulihan. Kami mohon ikhlas doa panjenengan nggih Bapak Ibu, semoga Bapak Kepala Desa bisa aktivitas kembali dan berada di tengah-tengah kita. Kedua kalinya kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada pemerintah Kota Batu, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota yang sudah hadir di tengah-tengah kita, suatu hal yang sangat menggembirakan bagi kami nggih, warga Desa Sidomulyo, Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota bisa bersilaturahmi di sini di Masjid Al-Falah. Ini adalah bentuk sinergitas antara ulama, umarok dan para warga yang ada di Desa Sidomulyo. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan Wali Kota Batu kepada yang terhormat Bapak Nur Rahman SHMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haq
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Terus pundi kabare? Matur sembah nuwun. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Yang kita hormati bersama-sama Mas Haji Heli Suyanto SHMH, Wakil Wali Kota Batu, beserta Ketua Perwosi Kota Batu, Ibu Rida. Yang saya hormati Forkopimda Kota Batu, Pak Dandim, atau yang mewakili Pak Kajari atau yang mewakili Pak Kapolres atau yang mewakili, dan Pak Ketua DPRD atau yang mewakili. Yang saya hormati para staf ahli, kemudian beserta dengan Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Hadir juga di tengah-tengah kita Pak PJ Sekretaris Daerah Kota Batu, Bapak Haji Eko Suhartono. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Haji Kota Batu, Bapak Haji Basuki Rahmat. Terima kasih. Yang saya sayangi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu. Mboten napa nggih? Dan tentu yang kita banggakan, kita muliakan Ustadz Kiai Haji Arif Saifuddin sebagai penceramah pada sore hari ini. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa Sidomulyo yang diwakili oleh Sekretaris Desa Bapak Mahmudi SPD. Terima kasih. Semoga Pak Kepala Desa, kita doakan bersama ya, Pak Kepala Desa, Pak Harto, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Falah beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Musola se-Desa Sidomulyo, kemudian para tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian, dan hadir juga pimpinan ranting NU, ranting Muslimat, ranting Fatayat, ranting Ibnu, dan ranting IPPNU, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semuanya bisa hadir sekaligus bersilaturahmi di Masjid Al-Falah, Desa Sidomulyo. Alhamdulillah, kuluan panjenengan sedaya di samping saged pinanggihan karena sampun dangu mboten panggih, nggih. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu, di samping ketemu panjenengan semuanya, kita juga alhamdulillah bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Sudah hari kedua, ada yang hari ketiga di dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah alhamdulillah kami beserta Mas Wawali bisa hadir bersilaturahmi sekaligus melakukan komunikasi. Ini bukan sekedar tradisi safari Ramadan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batu, tapi ini mari kita jadikan momentum untuk kita bisa bertemu, bersilaturahmi, apalagi nanti ada buka bersama. Ada buka bersama ya? Ya, bisa makan bersama di momentum bulan suci Ramadan ini. Merupakan momentum baik juga bagi kami di pemerintahan untuk bertegur sapa hadir di panjenengan sebagai bentuk komunikasi kami dengan pemerintah desa, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat keagamaan yang ada di wilayah Kota Batu. Alhamdulillah hari ini
Yang pertama kami melaksanakan safari Ramadan. Semoga safari Ramadan di hari kedua dan seterusnya sampai menjelang hari raya nanti betul-betul bisa membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Saya berdoa panjenengan semuanya juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dimudahkan dalam beraktivitas, dimudahkan di dalam pekerjaannya sehingga mendapatkan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, safari Ramadan tahun ini kita laksanakan di tempat atau di masjid yang tahun kemarin tidak terjangkau karena tidak cukupnya waktu. Maka dipastikan untuk yang kemarin sudah kita kunjungi dalam rangka silaturahmi, maka tahun ini tidak kita kunjungi, tapi kita alihkan kepada masjid, musola maupun tempat-tempat yang ditunjuk oleh desa yang tahun lalu belum berkesempatan bisa kami kunjungi berdua dengan Mas Wawali. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, sinergi, kolaborasi. Bagaimana kita bersama-sama membangun Kota Batu dengan baik dan bisa membawa kebijakan yang membuat masyarakat bisa sejahtera. Amin ya robbal alamin. Mekaten ingkang saged kawula sampaiaken, matur sembah nuwun, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadanil mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Bapak Wali Kota, Bapak Nur Rahman yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Juga khususnya buat Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Heli, dan beliau Bapak Wali Kota insya Allah akan pergi haji tahun ini insya Allah. Mohon doanya kepada semua jamaah, semoga dilancarkan dan menjadi haji yang mabrur. Juga kepada seluruh Forkompimda yang kami hormati, Bapak Ibu semua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ucapan paling indah, tiada ucapan paling baik kecuali kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita semua dikumpulkan di tempat mulia, di rumah Allah, di Masjid Al-Falah, dan kita semua tidak hanya berharap kita ketemu di tempat yang mulia ini, semoga kita semua nanti berjumpa lagi di surga Allah Subhanahu wa taala.
bersama di surga bersama keluarga kita semua insya Allah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ceramahnya agak panjang karena harus sampai maghrib. Kalau nggak maghrib nggak selesai, Pak. Karena nggak mungkin sebelum maghrib saya selesaikan karena belum waktunya berbuka. Gitu. Jadi terpaksa sampai maghrib. Mau nggak mau sampai maghrib. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita berpuasa, ini awal puasa, insya Allah kita semua paham bahwa salah satu ayat penting tentang puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Tujuan puasa ini hampir sama dengan doa kita untuk keluarga. Jadi tujuan puasa itu hampir sama dengan doa kita semua ketika kita mohonkan kepada Allah untuk keluarga kita. Bapak Ibu, biasanya kalau kita doa untuk keluarga, doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi puncak doa untuk keluarga adalah lil muttaqina imama, agar kita menjadi keluarga pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk rumah tangga kita juga mohon kepada Allah agar keluarga kita ini tidak hanya bertakwa tetapi menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita ini berpuasa, sesungguhnya kita juga berharap kepada Allah pada akhir Ramadan keluarga kita menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah, bahkan keluarga pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan itulah sesungguhnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang bahagia di dunia dan bahagia sampai di akhirat. Karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang ketika berkeluarga, ketika orang berumah tangga, rumusnya adalah sehidup, kok masih ada semati? Sehidup sesurga. Sehidup, enggak boleh ngomong sehidup semati, nggih. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalimat sehidup semati itu berasal dari kisah tragis, kisah mengenaskan, kisahnya Romeo Juliet. Jadi kisahnya dua remaja ini Bapak Ibu, ketika ketemu saling seneng, keduanya janji sehidup semati, hidup bareng, mati bareng. Gitu. Akhirnya kisah keduanya itu sempurna ketika Romeo mati bunuh diri, Juliet ikut mati bunuh. Itu yang kemudian sampai sekarang kita kenal dengan kalimat sehidup. Jadi hidup bareng, mati bareng. Ngapunten ibu-ibu, misalnya sesudah acara ini nanti buka bersama selesai, pulang di rumah, misalnya ibu-ibu suami jenengan mati, misalnya mungkin toh, kira-kira ibu-ibu mau pingin ikut mati bareng suami? Boten. Kenapa Bu? Karena masih punya anak kayak gitu ya? Enggak, tapi
Ibu-ibu tidak ingin ikut mati karena rumus kita itu sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Kita tidak cukup hidup di dunia bersama keluarga kita, tapi kita ingin bersama keluarga sampai di surga. Nggak ingin ikut mati bareng suami. Apalagi bapak-bapaknya, nggih. Kok ketawa? Kalau misalnya istri jenengan meninggal dunia gimana, Pak? Loh. Bapak-bapaknya mulai mikir ini. Artinya gini Bapak Ibu, sekali lagi ya, tidak ada itu istilah sehidup semati, nggak ada. Karena nggak ada suami mati, istri pingin ikut mati, nggak ada pula istri mati, suami pingin ikut mati. Karena kita seorang muslim, hidup kita tidak cukup di dunia, tapi hidup kita nanti sampai di akhirat, di sana ada surga, di sana ada neraka. Maka kita pengen rumah tangga kita, keluarga kita ini selamat bersama-sama sampai di surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara penting hari ini. Karena Bapak Ibu, ngapunten nggih, data cerai ya, keluarga yang di dunia sudah pisah itu. Ya. Ngapunten. Secara umum di Indonesia ini cukup tinggi dan semakin tahun semakin naik. Tahun kemarin juga naik angkanya, kecuali di Kecamatan Jurejo. Jadi Kecamatan Kawah saya itu dari Batu itu angka cerainya yang turun. Alhamdulillah. Jadi kita Bapak Ibu itu sangat khawatir, sangat perhatian, jangan sampai ada orang mudah cerai. Kita pengen semua keluarga yang selamat di dunia sampai di surga. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Dan bagaimana agar keluarga kita Bapak Ibu itu selamat di dunia dan ketemu di surga? Maka yang pertama adalah kita semua harus berusaha memastikan seluruh anggota keluarga kita sampai meninggal dunia beragama Islam. Bapak Ibu, sekali lagi, pastikan seluruh keluarga kita, suami, istri, anak-anak, sampai wafat beragama Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Quran pada ayat yang seringkali dibaca khotib di atas mimbar Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali beragama Islam. Karena itu hari ini kita hadir di masjid silaturahim, ngikuti safari Ramadan pemerintah Kota Batu. Di samping kita silaturahim, kita sedikit ngaji, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh, mudah-mudahan sampai meninggal dunia kita husnul khotimah. Ini satu Bapak Ibu ya. Jadi jaga iman, jaga Islam kita. Karena itu kemudian Bapak Ibu di KUA itu, karena kami di KUA, tidak boleh ada nikah itu beda agama. Ya. Jadi tidak boleh ada nikah beda agama. Karena kalau beda agama tidak mungkin nanti di akhirat ketemu di surga. Ya. Tidak mungkin di akhirat kita akan sama-sama di surga. Karena tipe keluarga itu Bapak Ibu ada beberapa hal. Satu Bapak Ibu, keluarga yang suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Contohnya keluarga siapa itu? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Suaminya dua-duanya masuk surga, ngapunten isinya masuk neraka. Yang kedua Bapak Ibu, tipe keluarga yang istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Siapa itu? Fir'aun. Asiyah masuk surga istrinya,
Fir'aun masuk neraka. Yang ketiga, tipe keluarga yang suami istri masuk neraka dua-duanya. Siapa contohnya? Abu Lahab dan isinya kedua-duanya masuk neraka. Yang keempat, tipe keluarga suami masuk surga, istri masuk surga. Tipe keluarga siapa? Nabi Ibrahim masuk surga, istrinya masuk surga, bahkan anaknya masuk. Bapak Ibu, kira-kira keluarga mana yang patut kita contoh? Keluarga siapa? Siapa Bu? Siapa? Nabi Ibrahim, tapi isinya 2 Bu. Guyon Bu. Bukan urusan duanya, tetapi bahwa keluarga ini sama-sama masuk surga. Nah, jadi satu Bapak Ibu, kita punya kewajiban menjaga iman Islam keluarga kita sampai di surga. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita pengen bersama keluarga kita masuk surga, maka kita harus berusaha mendidik keluarga kita semua, istri, suami, anak-anak kita tidak hanya beragama Islam, tetapi harus menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada gambaran keluarga-keluarga yang akan bersama-sama masuk surga, bersama-sama masuk pintu surga. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Artinya Bapak Ibu, apa bedanya ketemu di surga dengan masuk surga bareng-bareng? Kalau ketemu di surga, syaratnya meninggal beragama Contoh begini Bapak Ibu ya. Ada sebuah keluarga, ada suami, ada istri, punya 3 anak misalnya. Ya. Suaminya orang soleh. Ya. Bapak-bapak soleh nggih? Soleh ini. Karena puasa Ramadan, sholat, rajin ke masjid. Tapi sesoleh-solehnya orang punya dosa. Di akhirat masuk neraka sebentar karena dosanya, lalu masuk surga. Sang ibu dosanya lebih banyak daripada suami. Nggih Bu, boten nggih? Istri yang di sana dosa lebih banyak daripada suaminya. Di sini insyaallah semuanya solihah. Nggih, insyaallah solihah semua. Karena dosanya lebih banyak dari suami, masuk neraka, tapi selesai di neraka, masuk surga ketemu suami. Lalu anak-anak kita Bapak Ibu, sekarang godaan HP luar biasa. Dosanya lebih banyak daripada bapak ibunya. Ujiannya lebih banyak daripada orang tuanya. Anak kita di neraka sebentar, lalu keluar dari neraka, masuk surga ketemu orang. Ini namanya ketemu di surga. Tapi ada keluarga-keluarga bukan ketemu di surga, masuk surganya bareng-bareng. Bayangkan Bapak Ibu, gandengan tangan, jalan beriringan. Syaratnya bukan saja KTP Islam, bukan saja KK-nya Islam, bukan sekedar beragama Islam, tapi harus jadi orang-orang yang Maka Bapak Ibu, kalau kita pengen keluarga kita bareng-bareng jalan masuk surga, maka ketika jadi suami harus jadi suami yang soleh, ketika ibu-ibu jadi istri harus jadi istri yang solehah, kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan kita semua yang sudah rumah tangga harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Yang kedua, termasuk Bapak Ibu, kalau kita punya anak-anak, ya,
Ketika anak kita akan menikah, maka harus dibimbing, dibantu, diarahkan agar berusaha mencari jodoh yang soleh dan soleh. Tidak sekedar nikah, tidak sekedar berumah tangga, tapi cari jodoh yang baik. Bapak Ibu, ada sebuah kisah Bapak Ibu, di zaman Imam Hasan Al-Basri, ada kisah seorang ayah punya anak perempuan. Anaknya ini sudah cukup umur dan sang ayah pengen cari jodoh buat anak perempuannya. Lalu tanya kepada sang ulama, mengatakan, ya Syekh, kepada siapa anak perempuan saya akan saya nikahkan? Lalu dijelaskan kepada sang ayah, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, nikahkanlah anakmu kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu, saya ulang kalimatnya satu, beliau katakan, nikahkan kepada laki-laki yang ya apa? Bertakwa kepada Allah. Perhatikan penjelasan berikutnya yang lebih penting, beliau mengatakan kepada sang bapak, kenapa lelaki bertakwa kepada Allah? Karena jika anak perempuanmu punya suami yang bertakwa kepada Allah dan suaminya senang kepada anak perempuanmu, pastilah anak perempuanmu akan dimuliakan. Tetapi jika laki-laki yang bertakwa itu mendapati anak perempuanmu ada kekurangannya, ada kejelekannya, ada kelemahannya, karena wanita juga gak sempurna, maka laki-laki yang bertakwa itu tidak akan mendolimi istrinya. Kesimpulannya dua Bapak Ibu, laki-laki yang takwa itu jika senang memuliakan istri, jika tidak suka tidak mendolimi istri. Bapak Ibu, ini penting. Soal takwa kepada Allah karena cirinya dua. Laki-laki yang takwa itu kalau senang memuliakan, kalau enggak suka enggak mendolimi. Karena begini Bapak Ibu, Nabi kita selalu menyampaikan, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu. Jika datang kepadamu laki-laki yang kamu suka dua hal, satu akhlak agamanya, maka nikahkanlah. Kata Nabi kriterianya dua, apa Bapak Ibu? Akhlak dan agama. Ini penting karena hari-hari ini Bapak Ibu berbahagia, rata-rata orang di kampung saya itu, kalau anak perempuannya mau dilamar laki-laki di kampung saya, rata-rata orang tua itu tanyanya soal apa? Nyambut gayo poli, betul nggih? Bayarane piro? Numpak opor ini le, nggih. Bapak Ibu, rata-rata orang tua itu kalau anak perempuannya dilamar orang mesti tanya urusan pekerjaan. Urusan pekerjaan, bukannya gak boleh, boleh. Tetapi pekerjaan itu jangan ditanyakan yang paling nomor satu. Tapi gak nanyakan urusan agamanya. Kenapa? Orang kalau sudah tanya pekerjaan tok, gak tanya urusan agamanya, itu artinya orang tua khawatir anaknya nggak makan. Orang tua khawatir anaknya hidup miskin. Tetapi tidak khawatir bahwa anaknya ini akan dinikahi laki-laki yang agamanya nggak baik, yang akhlaknya buruk, tidak ingin anaknya dibawa suaminya sampai ke surga. Maka Bapak Ibu Ibrahim, ini pentingnya kita berusaha mengarahkan anak-anak kita yang sudah remaja, yang sudah cukup umur, agar mereka dapatkan jodoh yang baik. Ya. Dan ini kewajiban orang tua. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi lelaki yang baik itu adalah diukur pada akhlaknya kepada keluarga, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak-anak. Maka beliau SAW juga menyampaikan,
khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarga. Bapak Ibu, jadi kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang itu diukur akhlak perilakunya itu bukan pada tetangga, bukan kepada teman, bukan kepada sahabat, tapi pada keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu sifat asli kita, tidak ada pura-pura dan sandiwara. Tidak ada apa? Pura-pura dan sifat asli seseorang itu ketika berada di dalam rumahnya. Contoh Bapak Ibu ya, contoh sederhana misalnya. Misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ngajak anaknya misalnya usia 7 tahun, misalnya bertamu ke rumah Bapak Wali Kota, misalnya. Disambut di rumah beliau, di ruang tamu, ada suguhan macam-macam. Tiba-tiba bayangkan Bapak Ibu, anak kita usia 7 tahun tiba-tiba basa Jawa Bombatu ini memel, apa memel? Bawetik mumet ini Bu. Umek ini ndek rumai Bapak Wali Kota ini. Sing pengen nyekel iki, nyekel iku, pengen mayrono ini. Ngapunten Bapak Ibu. Kira-kira kalau anak kita di situ, kira-kira Bapak Ibu ngapain? Oh, mikir nyetol apa rame izin Pak Wali Kota. Ngerti yo? Pasti Bapak Ibu sabar. Anteng kudu sabar gitu nggih. Jaga diri. Tapi lek di omah cewetol nih. Karena itu sifat asli. Maka Bapak Ibu, mari kita bersikap baik kepada keluarga, kepada istri kita, istri kepada suami, karena itulah hakikat kita sesungguhnya. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi suami yang soleh. Mudah-mudahan yang ibu-ibu jadi istri yang solehah. Semoga anak-anak kita dengan Ramadan menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya kira itu Bapak Ibu bahagia. Mudah-mudahan sedikit ini manfaat buat kita semua. Kami akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira atas ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Haji Arif Saifuddin. Semoga apa yang beliau sampaikan semakin menambah keilmuan kita. Dan kita semua Bapak Ibu hadirin, semoga kita semua yang hadir di sini beserta keluarga kita nantinya dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Gus Hazim Sirajuddin. Kepada beliau disilakan. Sareng-sareng nggih kalih nunggu saat berbuka. Masih kurang 1 jam kan? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Dan pemirsa, demikianlah tadi seluruh rangkaian dari Safari Ramadan Perdana yang dilaksanakan di Masjid Al-Falah Sidomulyo, Kota Batu. Yang mana pada kesempatan kali ini tadi dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu beserta Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Wakil Wali Kota Batu beserta Ketua Perwosi Kota Batu. Yang mana acara ini tadi diawali dengan santunan anak yatim, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga sambutan dari Sekretaris Daerah, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Batu dan diakhiri dengan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Ustadz Haji Arif Syaifuddin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pemirsa. Saya Anggun Khafifah melaporkan untuk Agropolitan Televisi. Ini dan ceritani kanggo sepo Sallu ala Nabi Muhammad.